Tim forensik ungkap hasil otopsi jasad Ilham Pradipta, kepala cabang Bank BUMN di mana terdapat luka di leher dan dadanya. Sementara usai menangkap 4 orang penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, polisi kini memburu otak pembunuhan. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang BUMN yang tewas dibunuh. Selain itu, tim forensik juga menemukan luka benda tumpul di tubuh korban baik di bagian luar maupun dalam. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Sebelumnya, polisi menangkap salah seorang penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, kepala cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Pelaku dan komplotannya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, 3 pelaku lainnya telah ditangkap. Polisi kini mengejar tersangka lain yang diduga sebagai otak pembunuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personil Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Wea, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Wea berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Wea, dan Melianus Mirip. Satgas Operasi Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Wea, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Wea diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Wea merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3D Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri serta perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah menuntut ganti rugi pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Selain rumahnya terbakar, korban juga kehilangan anggota keluarga, sementara anak dan istri mengalami luka bakar. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara, dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatinya.
sudah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa, cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam, melihat anakku yang sakit dan istriku yang seperti itu. Ya, harusnya itu pemerintah sama pemerintah daerah sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pastinya sampai kayak nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Wakapolda Jawa Tengah turun gunung kunjungi lokasi insiden kebakaran sumur minyak rakyat ilegal yang berada di Dukuh Gendono, Blora, Jawa Tengah. Wakapolda akan menindak tegas jika ada warga yang bandel melakukan pengeboran sendiri tanpa izin. Medan yang sulit membuat api yang berada di titik sumur minyak rakyat ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum bisa dipadamkan. 4 alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora juga sudah mengepung api dengan membuat tanggul mengelilingi api untuk meminimalisir gerakan api agar tidak menjalar kemana-mana. Polres Blora juga telah memeriksa 12 saksi terkait insiden yang telah memakan 3 korban jiwa tewas dan 2 luka bakar serius hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman menghimbau akan menindak tegas jika ada masyarakat yang ngeyel nekat mengebor sumur secara pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Oleh sebab itu tadi informasi dari Pak Bupati sudah ada yang mengajukan pemberitahuan ya untuk rekomendasi izin ada 4.000. Nah ini tentunya kan harus betul-betul harus diawasi oleh yang berkompeten dari Migas. Hingga saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Rencananya Pertamina akan menurunkan peralatan khusus untuk membantu pemadaman api dari sumur minyak rakyat ilegal yang telah memakan korban jiwa. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai Wamenaker. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat keputusan pemberhentian Noel telah ditandatangani Presiden usai KPK menetapkan Noel tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah